bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Qur'an. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad SAW bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39, tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun, maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Nang ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan diturunkan, disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW baca rito tentang orang Bani Israel. Malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Umurnya 80 tahun. Mandanga kisah yang luar biasa iko, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi manggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati, walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man sallal, siapa yang salat berjamaah, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa 20 darajah, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali salat, tapi istiqamah setahun. Umat Nabi Muhammad SAW yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN salat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah,
menceramahi jamaah payah. Tapi kalau dari atas, maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam nan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan. Maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa Ayamul Bait 3 balai sampai balai 5 balai setiap tengah bulan ada jo sahur. Tapi sahurnya cik rumah, sahurnya cik orang. Tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, siko sebentar. Kecik Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pantas letakkan kursi, engkau duduk di atas kursi. Engkau tinggi, tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid Iko, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo dengar suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana alaika baina yadayya fil jannah. Apa amal engkau? Bilal pun menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara don sana ambonan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Don sana ambo keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini indak lagi berkelahi sebab sama-sama indak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, mamin muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang khilaf, salah, buat dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian inya salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatat taubat. Nanda pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunnatat taubatnya kareh-kareh bana. Usolli sunnatat taubat. Ditanya oleh kawan sebelah, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Selama kau bangun malam tapi tidak tahajud, dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jago malam, bangun malam, keterangan kencing. Robah buku catatan, bangun malam salat sunat, bangun malam baca Quran, bangun malam kolak 2 piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma',
tidak mau makan nasi karena takut berat badan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang dinyanyikannya, nawaitu shauma ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya, karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah, karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa. Maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat jam 8 jam 9 tak jago awak, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecik Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan buya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apapun. Iku ada jo orang Islam kini jam 8 jam 9 tidak ada makanan ambo puasa, tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang.